Ya, nomor 1 itu penambahan ion. Yang di dalam air biasanya ion positif atau negatif. Nah, ada netralisasi di situ dengan penambahan ion. Oke. Penambahan gabungan polimer. Lalu lama-lama partikel-partikel tersebut menggumpal, masanya jadi lebih berat, bisa mengendap. Oke, di teman-teman mencatat kan, atau minimal membuat resum lah, biar jadinya lebih enak. Minggu lalu kan, 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu kan sudah saya beri ilustrasi yang cukup jelas juga. Ya, coba dipelajari lagi. Videonya, linknya juga saya sudah taruh di e-learning. Silahkan dipelajari lagi. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu sedimentasi. Bentar, saya share screen kok tidak bisa ya. Sebentar, saya live dulu, lalu saya masuk lagi. Ini tombol tombol share screen-nya kok tidak bisa.
Teman-teman, mohon maaf, laptop saya tidak bisa share screen. Saya minta. Baik Pak, akan saya untuk share screen Pak. Ya, filenya sudah saya kirim ya. Apa sudah terlihat ya Pak? Sudah terlihat, teman-teman juga sudah kelihatan ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sedimentasi. Di materi sebelumnya, kita kan sudah mempelajari koagulasi dan flokulasi. Dari partikel yang sifatnya koloid. Kalau partikel diskrit kan sudah sebagian mengendap di bak yang pertama itu bak kontrol prasedimentasi juga. Jadi sedimentasi ini biasanya ada dua, yaitu diletakkan setelah inlet sebelum dan setelah koagulasi dan flokulasi. Jadi sebelum dan sesudah koagulasi flokulasi. Kalau sebelum yang diendapkan pasir-pasir yang besar, itu partikel yang lebih kecil atau berukuran koloid. Nah, di situ setelah diberi relaksasi, lalu ada flokulasi dan membentuk partikel yang berukuran lebih besar, diendapkan lagi di bak sedimentasi. Nah, sedimentasi juga untuk menyisihkan padatan tersuspensi dalam air dengan cara mengendapkannya secara gravitasi. Partikel yang diendapkan adalah partikel yang proses koagulasi flokulasi. Nah, partikelnya ini mengalami perubahan ukuran dan bentuk selama proses pengendapan berlangsung. Dia telah mengendap, lama-kelamaan kan posisinya akan ada di bawah. Nah, lalu itu akan membentuk gumpalan yang lebih besar lagi dan semakin berat ukurannya. Jadi, naik lagi ke muka tengah bagian air. Oke, nah, selanjutnya. Nah, lalu di sedimentasi pengendapan partikel berlangsung secara gravitasi. Jadi ini kita mengandalkan gaya fisika tambahan unsur kimia proses sedimentasi. Unsur kimianya kan, proses kimiawinya kan sudah pada koagulasi dan flokulasi. Kita tambahkan koagulan dan bila diperhatikannya berukuran lebih besar. Nah, di sini kita hanya mengandalkan gravitasi. Lalu flok yang dihasilkan pada proses koagulasi flokulasi ukurannya semakin tinggi. Lalu agar yang poin nomor 3 itu, agar floknya tidak pecah, maka air dalam bak harus
lalu kita kalau teman-teman di mata kuliah McFlow itu nanti ada bilangan Reynolds dan bilangan Freud. Angkanya agar vlognya tidak pecah dan memberi waktu untuk partikel-partikel yang ada dalam air itu bisa mengendap sampai ke bawah. Jadi kan ada turbulen. Kalau laminar itu mengalir tenang, tapi kalau turbulen itu arah turbulensi begitu. Seperti sungai yang banyak itu turbulen. Kalau yang laminar itu alirannya arahnya relatif jelas, lalu lebih tenang alirannya. Gitu. Kalau kita bisa memberi waktu agar partikel yang ada di air bisa sampai ke bawah permukaan dan tidak terbawa ke outlet. Di sungai kan juga kadang kita sering masalah sedimentasi di saluran drainase ya. Di Surabaya itu sungai-sungainya harus karena dari saluran hujan itu kan dia juga membawa partikel-partikel yang dari permukaan, dari jalan, dari taman, itu kan juga ikut lalu memenuhi badan air. Jadi, nah itu mengendapnya juga merupakan proses sedimentasi. Itu kalau tidak dikeruk, volume dari air yang bisa ditampung oleh saluran kan lama-kelamaan akan berkurang. Karena space-nya dipakai oleh sedimen, dipakai oleh nadi. Secara berkala, saluran-saluran itu harus dikeruk. Nah, di bak sedimentasi ini sama. Secara berkala, sampul harus dipus agar tidak memenuhi bak sedimentasinya. Jadi jangan sampai dia nanti lebih dari seperti ketinggian isinya sedimen semua. Nah itu kalau endapan di bawah sudah terlalu penuh, nanti airnya secara frontal dan belum cukup waktu untuk terjadi pengendapan secara vertikal dari atas ke bawah. Secara gravitasinya karena space-nya juga tidak begitu. Lalu aliran yang masuk pada ini sepertinya suaranya Pak Jawat memang dari tadi putus-putus ya Pak, jadi kayak terpotong-potong gitu penjelasannya. Putus ya suara saya? Iya Pak, atau di saya aja. Bentar, saya pakai HP aja. Saya pakai 2 gadget. Halo, suara saya jelas? Ini malah ada anunya Pak, berat-beratnya gitu Pak. Sudah hilang? Atau masih ada? Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Oke, udah jelas ya.
Sampai mana tadi? Yang suaranya jelas. Teman-teman tadi dengar suara saya jelas sampai bagian mana? Kalau yang bisa diikuti tadi sampai bilangan Reynolds, Pak. Bilangan Reynolds. Oke, berarti saya ngomong panjang sekali nggak kedengeran ya? Putus-putus, jadi kayak Ya. menerka-nerka gitu loh Pak, menerka-nerka tadinya mungkin ya. Oke, yang sungai udah jelas. Saya kan kasih ilustrasi soal sungai tadi. Belum. Oke, ya. Jadi sedimentasi itu kan juga terjadi di sungai. Jadi sungai-sungai di Surabaya misalnya ya. Nah itu dia mengalirkan air hujan kan juga membawa pasir atau partikel-partikel lain yang dari taman, dari jalan. Nah itu lama-kelamaan dia akan mengendap ke dasar saluran irigasi atau dasar sungai. Nah ini juga merupakan contoh sedimentasi. Secara berkala, saluran-saluran tersebut harus dikeruk agar tidak memenuhi space yang diperlukan untuk harusnya di situ ada proses sedimentasi, tapi kalau sudah penuh sama sedimentasinya tidak akan berjalan maksimal. Nah, kalau buat saluran hujan, kalau udah penuh sama endapan, volume air yang bisa ditampung juga semakin berkurang. Akhirnya di permukaan malah banjir karena sungainya sudah penuh sama endapan. Nah, untuk di pengolahan air sama, dia secara berkala endapan yang sudah terkumpul harus dikeruk, harus dipisahkan dikeluarkan dari bak, lalu dikeringkan dan diproses untuk selanjutnya, entah dibuang atau kalau dia B3 ya dikirim ke pengolah limbah B3 agar di unit sedimentasi ini ada waktu cukup untuk partikel mengendap ke bawah sampai benar-benar ke bawah dan tidak masuk ke outlet. Lalu poin keempat, aliran air yang masuk pada inlet diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pengendapan. Biasanya dipasang diffuser. Nah, ini nanti ada ilustrasinya. Diusahakan agar pengendap cepat langsung menerima dari outlet bak flokulator. Jadi setelah bak flokulasi itu salurannya jangan panjang-panjang. Jadi misal dari saluran penghubungnya itu ya, kalau terlalu panjang itu nanti malah dia antara flokulannya itu pecah atau menggumpal dan menyumbat saluran tersebut. Jadi flokulan itu kan juga masih belum cukup stabil. Jadi dia jangan lama-lama, harus segera diendapkan. Lalu air yang keluar melalui outlet harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu flok yang telah mengendap. Biasanya dibuat pelimpah atau weir dengan tinggi atas weir yang cukup tipis, maksimal 1,5 cm. Oke, nanti ada ilustrasi. Oke, next. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Pak. Oke, belum ada ya.
selanjutnya bentuk bak sedimentasi. Oke, bak sedimentasi ini bisa direncanakan sesuai kebutuhan. Bentuknya bisa segi 4, jadi persegi panjang ya. Jadi air mengalir secara horizontal dari inlet menuju outlet, lalu partikel mengendap ke bawah. Rasionya biasanya panjang banding lebar itu antara 2:3 atau 3:1. Selanjutnya ada yang bentuknya lingkaran, center fit. Lingkaran ini ada 2, ada center fit, ada juga peripheral fit. Oke, kita next saja ke gambar. Nah, ini yang bentuknya rectangular tank. Ini yang persegi panjang ya. Jadi rasio panjang banding lebar itu 1:3 atau 2:3. Nah, ini kalau digambar gambar yang sebelah kiri ya. Gambar yang sebelah kiri itu mengalirnya dari kiri ke kanan. Jadi di bagian bawah itu ada zona endapan yang bentuknya kayak trapesium terpancung itu di bawah. Nah, endapan itu nanti akan dikumpulkan di situ. Jadi terkonsentrasi di situ kan. Setelah terkonsentrasi di situ bisa dibuat saluran atau dengan pompa agar endapannya bisa dikeluarkan dari bak tersebut. Itu. Yang selanjutnya, next. Nah, ini yang bentuknya lingkaran. Ini tampak atasnya. Kalau yang sebelah kiri itu peripheral fit. Nah, ini influennya dari sekeliling lingkaran. Kalau yang center fit, inletnya itu dari tengah. Dari tengah memancar ke luar, ke keliling lingkaran. Tapi kalau yang peripheral, yang kiri itu dari keliling lingkaran masuk ke tengah. Jadi bedanya dari mana airnya masuk, dari kiri atau dari pinggir atau dari tengah. Kalau dari pinggir dia peripheral fit, kalau dari tengah dia center fit. Oke, next. Nah, dari penelitian ya, tipe peripheral fit menghasilkan short circuit yang lebih kecil dibandingkan center fit. Walaupun center fit lebih sering digunakan. Oke, jadi short circuit itu seperti tadi, dia kecepatannya airnya mengalir terlalu cepat, jadi partikel belum sempat mengendap. Gitu. Jadi kalau terjadi short circuit itu berarti bak sedimentasinya tidak efisien. Jadi kan dia cuma menyemburkan air terlalu kencang, belum sempat mengendap, belum terpisah antara air sama endapan, tapi udah masuk ke unit selanjutnya. Nanti yang boros di bagian filtrasi. Secara umum, aliran pada bak lingkaran kurang mendekati pola ideal dibandingkan bak pengendap yang persegi panjang. Tapi yang persegi panjang itu lebih makan tempat, lahan yang dibutuhkan lebih luas. Nah, tapi bak lingkaran lebih sering digunakan karena penggunaan peralatan pengumpul lebih sederhana. Ya, jadi mempertimbangkan kasus pada unit yang akan diolah. Jadi kan ada yang pertimbangannya lahan, ada yang pertimbangannya kecepatan pengendapan dari partikel. Nah, itu kan beda-beda. Jadi sungai tertentu partikelnya beda dengan sungai yang lain. Kalau dia
partikelnya memang ukurannya besar, menggunakan yang lingkaran, mungkin sudah cukup. Tidak perlu yang persegi panjang. Jadi, karena tidak akan terjadi short circuit, karena kecepatan pengendapannya itu lebih cepat. Jadi, diameter kecil pun dia tidak masalah. Jadi, mempertimbangkan lokasi dan air baku yang diolah. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita geser ke slide selanjutnya. Bagian-bagian bak sedimentasi. Nah, bagiannya itu secara umum ada 4. Ada inlet, ada zona pengendapan, ada ruang lumpur, dan outlet. Oke, next. Kita ke gambarnya saja. Oke, nah ini ilustrasi untuk bak yang bentuknya persegi panjang tadi. Jadi zona inlet ada di sebelah kiri, zona outlet ada di sebelah kanan. Bagian bawah itu zona lumpur. Nah, zona pengendapan ada di tengah. Di situ ada VH, V horizontal, itu kecepatan aliran air secara horizontal. Jadi airnya mengalir dari kiri ke kanan. Lalu ada juga VT dan VI. Nah, itu kecepatan pengendapan dari partikelnya. Jadi, kecepatan pengendapan harus lebih besar dari kecepatan horizontalnya. Kalau kecepatan horizontalnya lebih kecil, kalau kecepatan horizontalnya lebih besar, itu akan terjadi short circuit seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di waktu partikel belum bisa mengendap, tapi sudah terbawa ke unit selanjutnya. Unit selanjutnya akan filtrasi. Gitu. Di sini yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaannya itu panjangnya, panjang dari bak sedimentasinya. Kalau lingkaran ya diameternya, jari-jari lingkarannya. Lebarnya itu nanti membantu dalam menurunkan turbulensi dari aliran yang dari flokulasi, bak flokulasi. Panjangnya untuk memberi waktu agar partikel cukup waktu untuk mengendap sampai ke bawah. Zona lumpur itu harus dikuras secara berkala. Jangan sampai dia memakan space yang terlalu banyak, nanti pengendapannya lama-kelamaan akan menjadi tidak efisien. Oke, selanjutnya zona inlet. Nah, zona inlet ini memegang kunci untuk mendistribusikan air secara merata dan menyebarkan kecepatan aliran yang baru masuk. Jika dua fungsi ini dicapai, karakteristik aliran hidrolis dari bak akan mendekati kondisi bak ideal dan efisiensinya akan lebih baik. Jadi di inlet ini dia pegang kunci agar distribusi kecepatan horizontal ataupun vertikalnya bisa tercapai. Nah, zona influent didesain secara berbeda untuk kolam rektanguler dan sirkular. Khusus dalam pengolahan air,
bak sedimentasi rektangular dibangun menjadi satu dengan bak flokulasi. Nah, seperti tadi, agar jaraknya tidak begitu jauh dengan bak flokulasi. Jadi kan kita perlu waktu cepat setelah dia bentuk flokulan, jangan sampai pecah lagi, harus segera diendapkan. Gitu. Jadi baffle atau dinding memisahkan dua kolam dan sekaligus sebagai inlet bak sedimentasi antara flokulasi sama sedimentasi. Nah, desainnya ini sangat penting karena kemampuan bak sedimentasi tergantung pada kualitas vlog. Oke, next. Zona pengendapan. Zona pengendapan ini mengalir pelan secara horizontal ke arah outlet. Di zona ini, nah di sini proses pengendapannya ada di zona ini. Lintasan partikel tergantung pada besarnya kecepatan pengendapan. Oke, next. Lalu zona lumpur, nah ini area di mana lumpur terakumulasi. Kalau lumpurnya sudah mengendap di situ, dia nggak akan bisa naik lagi ke permukaan dan terakumulasi di situ untuk selanjutnya dikuras secara berkala. Oke, next. Yang terakhir, zona outlet. Di zona outlet ini punya pengaruh besar dalam mempengaruhi Permisi Pak, aliran. suara Bapak terkena itu Pak, yang tadi nggak jelas Pak. Oke, sekarang jelas? Nah ini sudah jelas Pak. Oke. Kalau zona outlet ini biasanya ini dia punya pengaruh besar dalam mempengaruhi pola aliran dan karakteristik pengendapan pada bak sedimentasi. Jadi nanti ada pelimpah dan V-notch namanya, atau orifice. Jadi bentuknya seperti huruf V. Jadi untuk memastikan benar-benar hanya dari permukaan saja yang masuk ke outlet. Jadi tidak boleh terlalu dalam mengambil air yang ada di bak sedimentasi. Kalau terlalu dalam kan dia masih mengandung endapan yang belum mengendap sempurna. Jadi benar-benar harus mengambil air yang ada di permukaan. Gitu. Dia ada pelimpah dan ada V-notch. Selanjutnya, next. Nah, ini bukan bagian utama, tapi pada umumnya bahkan di Karangpilang juga pakai ini. Ini namanya settler atau apa namanya ya? Dia pengendap namanya ya, settler ya. Jadi dia bentuknya seperti papan-papan begitu, disusun miring seperti yang ada di gambar itu, yang di sebelah kanan. Miring berjajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah, jadi memperbesar head loss di situ ya. Jadi salah satunya karena ada tabrakan di situ, aliran air semakin melambat. Setelah melambat, partikel-partikel yang menabrak settler itu dia akan turun. Gaya sedimen yang menabrak settler, gaya horizontalnya akan berkurang. Nah, lalu kan dia miring
miring diagonal ke sebelah kiri. Setelah menabrak itu dia nanti akan turun ke bawah. Gitu. Jadi saluran pelimpahnya lebih apa ya, agar lebih efisien dalam memisahkan dengan partikel sedimennya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya tadi kan di zona outlet itu ada pelimpah sama V-notch ya, yang nanti untuk memastikan dari permukaan aja yang masuk ke outlet. Itu kan alasannya supaya nggak ngambil terlalu banyak, soalnya takutnya nanti ngambil endapan yang belum sempurna, gitu Pak. Ya. Pertanyaan saya tuh, emangnya kalau semisal nih, akibat dari ngambil, misalnya keambil endapan yang belum sempurna tuh akibatnya apa aja gitu Pak? Itu Pak, makasih. Oke, di gambar ini ya, coba dilihat di gambar ini. Jadi pelimpah itu yang ada di atasnya settler. Nah, dia cuma kecil kayak gitu. Saluran, terus penampung tipis di bagian atas. Lalu dia mengalirkan ke outlet. Nah, outletnya kan di sebelah kanan. Nah, kalau kita harapan kita kan dari bak ini sedimennya udah nggak ada sama sekali, begitu. Jadi zona pengendapan itu kan ada di tengah-tengah bak. Dari inlet sebelah kiri mengalir. Nah, kalau di sebelah kiri mungkin di permukaan pun masih ada endapan-endapan yang belum mengendap. Tapi semakin ke tengah, endapannya akan berkurang. Nah, lalu begitu masuk ke sebelah kanan, diharapkan sudah tidak ada endapan, karena endapannya sudah mengendap di tengah dan menabrak, kalau yang di kanan sudah menabrak settler. Jadi yang kita kumpulkan benar-benar sudah tidak ada endapan di situ. Nah, kita kan dalam hal ini kan kita mau menyediakan air minum, ya kan? Meskipun setelah unit sedimentasi ini masih ada filtrasi, ada unit filtrasi, tapi semaksimal mungkin endapan yang dari bak flokulasi itu habis di sini. Begitu. Jadi alasannya ya demi efisiensi selanjutnya. Tapi beberapa endapan pasti tetap akan masih terbawa untuk selanjutnya disaring di unit filtrasi. Tapi filtrasi kan juga nanti perlu maintenance filter, perlu backwash. Nah, itu operasinya lebih mudah kalau lebih mudah menguras endapan ini daripada melakukan backwash dan maintenance filternya. Begitu. Jadi kalau ditanya tujuannya biar apa? Ya biar setiap unit itu mencapai fungsi maksimalnya masing-masing. Gitu. Dalam hal ini kan kita pinginnya semua flokulan beres di sini. Nah, nanti yang difiltrasi partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang disaring. Begitu. Cukup jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya. Yang lain, ada yang mau bertanya dulu? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi di bak sedimentasi itu kan ada yang di bagian bawah ada zona lumpurnya kan Pak ya. Nah, saya lihat kemarin itu saya sempat buka-buka di beberapa gambar itu bak sedimentasinya
ada yang bagian bawahnya cuma datar saja, dan ada yang bagian bawah sebelah kiri atau kiri bawah itu dibuat agak apa ya, mengkerucut ke bawah gitu, Pak. Nah, terus kan langsung Kayak yang di itu tadi situ kan. tempat pengendapannya sludge-nya itu, Pak. Nah, nah itu nanti apakah berpengaruh kepada efisiensi pengendapannya, Pak? Kan soalnya ada yang mengerucut ke bawah, terus tempat sludge-nya itu sama yang mendatar. Itu nanti apakah berpengaruh gitu, Pak? Kalau semisal pakai yang agak mengerucut gitu, Pak, sama yang datar gitu. Oke, ya. Meskipun datar, umumnya kalau orang merencanakan bak sedimentasi, dia sebenarnya nggak datar. Dia miring ke arah inlet. Jadi tetap ada slope-nya. Itu kan misal mengalir dari kiri ya. Nah, nanti bak sebelah kiri itu tetap lebih dalam sedikit daripada yang di kanan. Kalau nggak seperti itu, nanti kalau di bawah itu tidak datar, kalau di bawah itu datar dan tidak ada slope-nya, aliran air nanti bisa malah mendorong sebelah kanan itu penuh sama sedimen. Gitu. Nah, kalau sebelah kanan penuh sedimen, itu malah tidak sangat mudah dia nanti luber ke pelimpah semua. Sekalinya ketika kasus ada turbulen, ada peningkatan debit dan semacamnya itu sangat berisiko. Gitu. Umumnya tetap akan miringnya ke sebelah kiri. Nah, kalau yang ini kan ada cekungan lebih ya, segitiga seperti itu untuk mengkonsentrasikan titik pengurasannya di situ. Jadi kelebihannya kalau ada kerucutnya di bawah itu juga mempermudah saat pengurasan. Jadi kan tinggal pompanya ditaruh situ, semua endapan pasti terangkat. Tapi kalau dia bentuknya datar, pengurasannya juga lebih susah karena endapannya itu tersebar secara rata kan. Kalau datar kan bentuknya dia endapannya merata ke semua area dasar bak. Jadi lebih susah mengurasnya juga. Jadi meskipun kelihatan datar, harusnya tetap miring di bagian bawah. Kecuali kalau itu memang sebenarnya bukan bak sedimentasi. Misal bak ekualisasi ya. Bak ekualisasi itu tetap dia juga akan mengumpulkan endapan di situ. Nah, itu nanti pengurasannya bisa menggunakan pompa atau menggunakan unit yang sudah direncanakan tergabung dengan penguras yang sudah tergabung dengan unitnya. Tapi bak ekualisasi kan biasanya tidak sepanjang bak sedimentasi. Gitu. Jadi dia tidak perlu datar, tidak apa-apa. Tapi kalau dia memang fokusnya untuk pengendapan, harusnya tetap ada kemiringannya. Gitu. Kalau enggak ya sangat repot nanti ketika mengurasnya. Sudah cukup jelas? Baik, Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kita sambil lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada tipe-tipe sedimentasi. Nah, sedimentasi tipe 1. Tipe 1 itu pengendapan partikel diskrit. Nah, yang unit prasedimentasi itu atau sedimentasi 1 yang ini. Pengendapan partikel diskrit. Partikel dapat mengendap secara individu dan tidak ada interaksi antar partikel. Ini murni karena bobotnya sudah berat, kayak pasir yang dari sungai itu prasedimentasi dulu. Kalau yang pengendapan tipe 2,
pengendapan partikel flokulen. Nah, ini ada interaksi antar partikel sehingga meningkatkan ukuran dan kecepatan pengendapan. Lalu selanjutnya pengendapan pada lumpur biologis. Ini di activated sludge misalnya ya, atau untuk limbah yang untuk instalasi pengolahan air limbah yang sangat mengandalkan proses biologis. Nah, ini malah ada gaya antar partikel yang saling menahan partikel lainnya untuk mengendap. Jadi lebih susah settling tipe 3 ini. Kalau yang settling tipe 4, terjadi pemampatan partikel yang telah mengendap karena berat partikel. Jadi kayak partikel yang mungkin logam ya, atau apa, dia terkompresinya itu cepat sekali. Jadi begitu sampai ke bawah, itu harus segera diproses, entah dikuras atau diproses selanjutnya. Kalau enggak, nanti malah mengeras di bawah. Gitu. Tapi umumnya yang sering kita temui ya di industri maupun dari sungai itu hanya tipe 1 dan tipe 2. Kalau tidak ada limbah khusus atau pengolahan khusus, nah itu tidak perlu sampai yang tipe 3 atau tipe 4. Oke. Nanti teman-teman yang dipelajari cukup yang tipe 1 dan tipe 2. Oke, selanjutnya. Nah, ini berdasarkan kepadatannya. Jadi kalau yang air jernih, kedalaman yang diperlukan kan tidak begitu dalam. Lalu yang diskret itu kepadatannya mulai ada ya, karena dari partikel-partikel bawaan dari sungai itu, kalau yang flokulen kepadatannya lebih tinggi lagi. Waktu yang diperlukan juga lebih lama. Nah, lalu yang tipe 3 itu partikel tertahan karena ada aktivitas dan gaya dari aktivitas mikroba pengolah limbahnya. Nah, lalu yang kompresi ini, dia semakin lama dia akan semakin padat, sangat padat sekali. Karena bobot dari partikelnya mendorong dia untuk semakin ke bawah dan memisahkan air yang ada di bawah. Jadi bentuknya sudah bukan lumpur lagi, tapi menjadi padatan. Oke, selanjutnya. Nah, yang sering ditemui pada proses pengolahan air minum adalah tipe 1 dan tipe 2. Sedimentasi 1 ditemui pada bangunan grid chamber dan prasedimentasi. Oke. Lalu sedimentasi tipe 2 ditemui pada bangunan sedimentasi 2 atau clarifier. Oke, next. Nah, sedimentasi tipe 1 merupakan pengendapan partikel diskret. Pasir-pasir itu ya, paling gampang contohnya yang bawaan dari sungai. Bobotnya sudah relatif lebih berat. Nah, penghilangan bahan-bahan kasar dapat dilakukan dengan bangunan grid chamber atau pemisah solid sentrifugal. Nah, yang di rancangannya untuk meremoval pasir, kerikil, dan bahan-bahan kasar lainnya yang mempunyai berat gravitasi relatif tinggi, sehingga dapat mengendap dengan sendirinya. Grid chamber dalam pengolahan air limbah diletakkan setelah bar screen dan sebelum bak pengendap pertama. Di mana fungsi dari pengendap pertama menghilangkan bahan-bahan organik. Ini untuk yang pengolahan limbah ya, bukan yang air minum.
Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh grid chamber-nya. Di setelah inlet, ada unit kecil. Dia ada apa ya? Ada pendorong untuk ada rotasi di situ. Nah, dia mendorong karena bobot dari partikel yang diendapkan itu sudah cukup berat. Dikumpulkan untuk diberi gaya sentrifugal untuk dia mengendap dengan sendirinya. Nah, ini prinsipnya sama dengan kalau di TPPU pencemaran udara ada namanya siklon. Nah, itu juga untuk mengendapkan partikel debu. Tapi ini digunakan untuk di air untuk mengendapkan partikel yang ukurannya berat. Pokoknya kita cuma mengandalkan berat dari partikel itu sendiri di sini. Tapi lebih sering ditemui bentuknya tidak yang seperti ini, tapi sama seperti bak sedimentasi sebelumnya tadi, umumnya. Di situ rektangular dan pengumpulan partikelnya lebih cepat dan sederhana. Oke, selanjutnya sedimentasi tipe 2. Nah, ini untuk pengendapan partikel flokulen dalam suspensi. Di sini ada interaksi antar partikel. Dari waktu ke waktu, ukuran partikelnya bertambah besar dan kecepatan pengendapannya juga meningkat. Oke. Nanti selanjutnya kita akan mulai masuk ke cara menghitung efisiensi kecepatannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Ini clarifier atau sedimentasi 2 yang sering digunakan. Nah, ini bentuknya sirkuler. Sirkuler yang fitnya dari tengah, center fit ini. Nah, teman-teman lihat di tengah itu ada pipa besar mengalir ke atas dari bawah. Dari bawah mengalir ke atas. Lalu pertama, dia memancar dari tengah ya. Inletnya dari tengah mengalir lalu menabrak dinding itu dulu. Dinding warna biru di tengah itu. Nah, itu untuk menurunkan kecepatan alirannya, mengurangi turbulensi di situ. Nah, di zona pengendapan di tengah, pengendapan akan terjadi di situ. Lalu air permukaannya hanya yang permukaan mengalir ke sebelah di pinggir lingkaran itu kan ada kayak saluran ya. Nah, airnya akan ditampung di situ, mengalir lalu masuk ke outlet, baru ke unit selanjutnya. Gitu. Ini yang bentuknya sirkuler. Di bawah di bagian bawah lingkaran ada bentuknya seperti kerangka itu. Nah, itu untuk membantu mengkonsentrasikan endapan yang ada di bawah. Gitu. Nah, ada pipa yang warnanya oranye. Nah, itu saluran pengumpul endapannya. Gitu. Jadi sistemnya banyak yang seperti ini. Di air dari bawah mengalir ke atas, lalu dikumpulkan ke pinggir, dialirkan ke unit selanjutnya. Partikel yang sudah mengendap di bawah masuk ke pipa warna oranye, lalu diproses, biasanya dikeringkan, lalu dibuang ke tempat yang
bisa menerima lumpurnya. Gitu. Oke, next. Selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk kita mulai cara mencari efisiensi dari bak sedimentasi. Gitu. Nah, biasanya dengan kolom settling test dengan beberapa titik sampling di gambar yang sebelah kiri itu. Jadi bentuknya seperti akuarium tinggi, lalu ada beberapa titik sampling dengan ketinggian yang berbeda-beda di gambar sebelah kiri itu ya. Teman-teman praktikum apa ya yang sudah? Oh, APL belum ya? Oh iya, belum sih. Nah, jadi mungkin belum pernah. Jadi nanti di APL teman-teman akan praktikum seperti ini. Jadi menghitung efisiensi dari dari unit sedimentasi. Oke, jadi di sini dengan alat ini, dengan kolom settling test ini, kita bisa menghitung kecepatan pengendapan dari partikel. Nah, nanti secara berkala, nah kan ada 1, 2, 3, 4 titik sampling pada ketinggian yang berbeda-beda. Jadi selang beberapa waktu secara berkala kita ambil sampling pada setiap ketinggian tersebut untuk dicari misal selama 5 menit TSS-nya menjadi berapa. Nah, kalau kita berurusan dengan sedimen itu kan kita parameter yang diuji nanti TSS. Total, suspended, solid. Itu nanti teman-teman pelajari di APL. Di setiap harusnya kan semakin lama yang di atas itu titik sampling paling atas harusnya semakin banyak atau semakin sedikit TSS-nya di titik sampling paling atas. Semakin sedikit. Ya, semakin sedikit kan, karena sudah mengendap ke bawah. Jadi misal di menit kelima titik sampling paling atas removalnya sudah 30%. Nah, nanti setelah 1 jam bisa jadi sudah 90% removalnya. Jadi yang paling bawah itu mungkin dia fluktuasi naik turun karena di situ kan area mulai dekat dengan area lumpurnya, area pengendapan. Jadi dibatasi tidak sampai jangan sampai menyentuh area pengendapan. Nanti titik sampelnya malah jadi titik pengurasan lumpur. Nah, lalu dari tes ini nanti dibuat grafik ISO removal seperti yang di sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Nah, dari grafik ISO removal ini dapat digunakan untuk mencari besarnya penyisihan total pada waktu tertentu. Jadi nanti kita coba di soal aja. Jadi dari ada H1, H2, H3. Nah, ini dari titik samplingnya. Titik samplingnya kan macam-macam. Ada di beberapa ketinggian. Lalu ada RA, B, C, D, E. Nah, ini dari grafik removal dari waktu ke waktu. Nanti mungkin lebih jelas ketika kita sudah mencoba menghitungnya. Oke, next.
Nah, dari grafik itu tadi, kita bisa mencari efisiensi penyisian total ya. Kita bisa mencari penyisian total pada waktu tertentu. Misal berapa persen penyisihannya setelah 3 jam, nah bisa pakai rumus ini dan dengan grafik itu tadi. Grafik isi removal dapat digunakan untuk menentukan lamanya waktu pengendapan dan surface loading atau overflow rate bila diinginkan efisiensi pengendapan tertentu. Nah, ini kan kita menggunakan kolom tes ya. Kalau kolom tes itu yang terjadi hanya pengendapan secara vertikal dari atas ke bawah, pengendapannya saja. Tapi kalau di bak sedimentasi itu kan ada ada aliran horizontalnya juga. Nah, dengan tes ini nanti setelah kita tahu kecepatan pengendapan dari air baku yang akan kita olah, misal kalau kita mau membangun di Karangpilang, ya kita ambil air di Karangpilang, lakukan kolom tes seperti ini. Kalau misal ternyata kita ingin pengendapan 90%, itu cukup dengan 1 jam. Jadi nanti ketika merancang bak pengendapannya, aliran horizontalnya harus lebih atau kurang dari 1 jam. Lebih atau kurang? Kalau kecepatan pengendapannya 1 jam, berarti kecepatan horizontalnya harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kecepatan horizontal. Berarti lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Jadi sebelum 1 jam, airnya sudah sampai di outlet. Nah, itu berarti waktunya kurang. Ya kan? Karena dia belum mengendap tapi karena horizontalnya kurang dari 1 jam, dia belum mengendap sempurna, airnya sudah sampai ke outlet. Jadi jawabannya harus lebih besar. Bisa dipahami ya? Karena kan dia perlu 1 jam untuk mengendap 90%. Jadi kita harus kasih dia waktu lebih dari 1 jam. Begitu. Bisa dipahami? Oh, bisa, Pak. Oke. Nah, ini dengan rumus ini nanti langkah-langkahnya kita hitung penyisihan total pada waktu tertentu. Minimal sebanyak 3 variasi waktu. Lalu dibuat grafik hubungan persentase penyisihan dengan waktu pengendapan. Lalu selanjutnya dibuat grafik lagi setelah kita hitung hubungan persen total dengan overflow rate. Oke, nanti lebih jelas di selanjutnya ada contoh soal. Oke, next. Nah, 2 grafik ini dapat digunakan untuk menentukan waktu pengendapan atau waktu detensi dan overflow rate yang menghasilkan efisiensi pengendapan tertentu. Jadi, berapa overflow rate atau kecepatan horizontal yang diperlukan. Nah, hasil ini kan hasil secara laboratorium atau secara batch. Nah, angka ini nanti digunakan untuk mendesain bak pengendap yang skalanya sudah kita perbesar. Untuk waktu detensi, faktor scale up-nya
pada umumnya 1,75. Untuk overflow rate, faktor scale up-nya yang digunakan umumnya 0,65. Jadi misal waktu detensinya kalau di batch, kalau di laboratorium misal butuhnya 30 menit. Nah, berarti nanti ketika kita merancang bak yang sebenarnya 30 menit itu dikali dengan 1,75 untuk faktor safety-nya. Oke, next. Nah, ini contoh soalnya. Biasanya seperti ini nanti. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita coba di soalnya aja ya. Nah, oke, teman-teman perhatikan di soalnya. Direncanakan sebuah bak pengendap dengan debit 7.500 meter kubik per hari. Untuk mengendapkan air sungai dengan SS suspended solid ya, 350 mg per liter. Uji laboratorium dilakukan terhadap air tersebut dengan kolom pengendapan berdiameter 20 cm dan tingginya 300 cm. Jadi tinggi kolom tesnya 3 meter. Setiap 60 cm terdapat port atau sampling point. Hasil kolom tesnya seperti pada tabel. Jadi bak yang tadi, yang di contoh gambar di slide 22 tadi ya. Nah, kan ada banyak keran. Kalau di sini kerannya berarti dia taruh di kedalaman 60, 120, 180, dan 240. Kalau yang kedalaman 300 kan sudah area lumpurnya. Jadi pasti kalau di situ dia tulis lebih dari 350 mg per liter, karena semua lumpur kan mengendap di kedalaman 300. Nah, lalu di tabel itu ada beberapa kolom, 10, 20, 30, sampai 90. Itu waktu samplingnya. Oke, itu cara mengerjakannya. Selanjutnya, nah, yang ditanyakan ini kan waktu detensi dan surface loading agar diperoleh 65% pengendapan. Jadi kita ingin pengendapannya 65%. Lalu rencanakan diameter dan kedalaman bak. Oke, next. Nah, pertama datanya diubah menjadi persen removal terlebih dahulu. Kalau di soal tadi kan dia masih bentuknya miligram per liter di kolom yang di soal. Di atas, coba geser 2 slide ke atas. Nah, ini kan 240, 170, itu kan masih satuannya miligram per liter. Nah, turun 2 slide. Nah, di sini dia diubah menjadi persen removal. Jadi 31%, 51%, 64%. Harusnya nggak ada kendala ya, cara mencari persen removal. Oke, next. Nah, lalu setelah ketemu persen removalnya masing-masing, nah itu diplot seperti pada gambar yang sebelah kiri gitu.
yang efisiensi 31, 23, 21, 19. Nah, itu ada pada menit keberapa dan pada kedalaman berapa. Gitu. Jadi ini agak rumit ya. Nanti kalau teman-teman ada yang nggak paham, bisa ditanyakan. Sebelah kiri kan mungkin masih mudah karena hanya persentasenya saja, tinggal diplot berdasarkan waktu dan kedalaman. Nah, lalu yang kanan kita tarik garis. Jadi mulai dari 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70%, itu kita bikin garis. Nah, jadi teman-teman perhatikan yang 20% itu dia yang ada di sebelah. Teman-teman perhatikan garis yang 20% ya. Di zoom mungkin, Ijlal. Nah, di zoom lagi. Nah, yang 20% itu yang masuk garis itu kan yang persentasenya 21 sama 19. Nah, lalu selanjutnya yang 30% itu yang masuk ke garis kan yang di atas 20 tapi di bawah 30. Atau 31 juga masih masuk. Di 23, 29, 31. Nah, itu masuk di 30. Lalu yang 40% itu yang sekitar 30-an. 44 juga masih masuk di sini. Dan seterusnya. Sampai yang 70%. 70% ada 64, 69, dan 71 di situ. Oke, ini plottingnya agak rumit, tapi sebenarnya mudah. Nah, di zoom out lagi. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, ambil waktu tertentu dan hitung penyisihan total pada waktu tersebut. Nah, kita ambil waktu sembarang ya. Misal kita ambil di waktu 16 menit. Nah, kita masukkan rumus. RT-nya ada 20% di situ. Nanti teman-teman cermati rumus yang diperlukan. 20%, lalu ditambah 205 per 30. Nah, 205 itu dapatnya dari mana? Kita kembali ke slide. Nah, ini kita pada menit ke-16. Nah, menit ke-16 itu dia di kedalaman berapa? Nah, itu mungkin grafik. Nah, ini yang bikin garis sepertinya kurang bagus. Nah, jadi misal kita tarik, kita ingin tahu di menit ke-10 ya. Menit 10 kan berarti tengah-tengahnya 0 sama 20 di sumbu X. Nah, di sumbu X kita pengen tahu menit ke-10. Nah, kalau menit ke-10 berarti di tengah-tengah situ kita tarik garis putus-putus ke atas. Nah, nanti 20%-nya akan ketemu di kedalaman 100, sekitar 160-an mungkin. Bisa dipahami? Ya, seperti itu, benar. Itu mosnya Ijlal betul itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau di soal ini tadi kan dia mintanya 16 menit. Jadi 16 menit diperkirakan sekitar 205 di situ. Kembali ke hitungan bawah. Nah, ini. Nah, yang 20% dia 205. Lalu 30-20 dari rumus. Nah, yang selanjutnya pada 30% dia di garis putus-putusnya ketemu di 35. Ini untuk lalu dan seterusnya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Nah, di sini
T16. T pada menit ke-16 ketemu 33,3% dari perhitungan ini. Oke, selanjutnya. Dengan cara yang sama, tentukan removal pada T yang lain. Nah, misal 25, 40, 55, dan 80 menit. Nah, seperti ini. Lalu dihitung ya, dihitung sampai ketemu angka-angkanya. Nah, pada menit ke-16 dia 33 seperti contoh hitungan. Lalu menit 25 ketemu 43, menit 40 ketemu 51%, dan seterusnya. Lalu dibuat grafik. Selanjutnya, next. Nah, ini grafik persen removal dan waktu. Nah, tadi kan di soal dia mintanya 65%. Tinggal ditarik pada grafik ini, 65%, ketemu garis, lalu tarik ke bawah, berarti diperlukan waktu 64 menit. Gitu. Jadi, sebenarnya perhitungannya mudah, tapi agak perlu teliti di dalam plotting dan menentukan titik mana menarik garisnya. Jadi plotting dan menarik garis itu perlu teliti di situ. Oke, lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah surface loading ya, overflow rate. Jadi debit permukaan yang diperlukan di sini. Surface loading ini rumusnya dari H per T. Ketinggian kolom dibagi waktu. Jadi tinggal dimasukkan dengan rumusnya, hanya tahu, lalu T-nya menyesuaikan, di situ kan ada 16 menit, 25 menit, 40, seperti yang digunakan tadi, ketemu angka ini. Di kolom yang kedua ya, lalu di plotting lagi. Nah, di plotting, di slide selanjutnya, sama, ditarik lagi garisnya, sampai ketemu yang 65%. Di situ 62 meter kubik per hari, meter persegi di situ. Lalu selanjutnya, dari data sudah diketahui, waktu detensi 64 menit, surface loadingnya 62 meter kubik per hari, meter persegi. Lalu untuk desainnya di scale up. Yang waktu detensi dikali 1,75 dari 64 menit menjadi 112 menit. Yang surface loading itu menjadi 0,65 diperkecil ya. Jadi 40,3 meter kubik per hari. Dan selanjutnya kita bisa mencari luas permukaan bak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak dicoba, memang susah dipahami. Tapi dicoba pelan-pelan bisa pasti. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Yang pertama itu cara mencari persen removal itu gimana, Pak? Oke, kita balik ke grafiknya. Persen removal, cara mencari persen removal maksudnya? Ini ya? Iya, Pak. Saya kurang paham.
Oke, persen removal itu apa sih? Berapa persentase eh, persentase TSS yang sudah di-remove? Gitu kan. Persen removal itu kan kayak gitu. Balik ke tabelnya soal 2 slide di atasnya itu. Nah, di sini kan konsentrasi awalnya di soal 350 mg per liter. Lalu setelah disampling pada menit ke-10 kedalaman 60, dia menjadi 350. Bagaimana caranya mencari berapa persen yang sudah di-remove di situ? Kan berarti tinggal dicari selisihnya berapa. 350 dikurangi 240 dibagi dengan konsentrasi awalnya. Jadi kan CT per C0 dibagi C0. Di 350 dikurangi 240 dibagi C0, 350. Itu kan ketemu persen removal nanti. Oh iya Pak, sama mau nanya satu lagi Pak. Hmm. Yang di rumus RT itu Pak. Hmm. Kan di RT ini ada yang 205 itu ya Pak. Tadi Pak Jawad bilang kan apa ngelihatnya dari grafik yang sudah dibuat tadi ya Pak. Ya, ya. Saya mau tanya itu kan tadi suruh buat garis putus-putus ya Pak. Terus dapatnya 205 ini berarti garis putus-putus itu menyinggung garis yang lengkung itu ya Pak, baru Ya, ditarik. menyinggungnya di mana? Berarti itu angka yang kita pakai. Mau langsung ditarik ke garis apa sumbu Y itu ya Pak? Ya. Oh iya Pak. Ya, gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Yang lain ada lagi? Mencari surface loading cukup jelas ya. Ini kan rumusnya udah diketahui, H per T itu. Nah, ini. Tapi kan di sini menit. Nah, tinggal dikali. Dia kan asalnya menit jadi hari, nanti pasti ketemu. Ada lagi yang ditanyakan? Di sini teman-teman kerjain soal latihannya. Di mumpung masih bisa tanya, silahkan ditanyakan. Permisi Pak Jawad, saya mau tanya Pak. Silahkan. Ini yang 1,75 ini rumus ya Pak? Ya, itu kan faktor scale up. Jadi kan kalau di sini kan yang tahap ke-6 ini, ya di slide ini kan kita mau dari lab untuk merencanakan di bangunan aslinya, gitu kan. Tadi di materi kan ada, dia untuk waktu detensi kita scale up 1,75. Untuk apa? Untuk faktor safety, gitu kan. Kalau yang VO itu surface loadingnya. Nah, dia malah diperkecil agar safety-nya. Jadi 62 meter kubik per hari dikali 0,65. Asalnya 62 jadi 40,3. Jadi agar kita dalam merencanakan overflow rate-nya itu kita lebih siaga dengan debit yang lebih kecil. Gitu. Tapi kalau waktu detensi itu dikali lebih besar karena agar kita punya waktu lebih, menyiapkan waktu lebih banyak. Gitu. Jadi bedanya di situ. Ini untuk safety. Cukup jelas? Oh, oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain?
cukup? Kalau sudah cukup, latihannya bisa dikerjakan. Ada di slide paling bawah. Nah ini bisa dikerjakan. Yang ditanyakan berapa persen total removal pada overflow rate. Nah ini overflow rate-nya sudah diketahui. Teman-teman mencari persen removal dan waktu pengendapannya. Dikerjakan di kertas, tulis tangan, lalu nanti di e-learning saya sediakan pengumpulannya seperti biasa. Sudah cukup? Ada yang tanya lagi sebelum saya akhiri? Untuk deadline-nya kapan ya Pak? Tugasnya? Tugasnya kapan maunya? Ini gampang sih, harusnya ya nggak lama-lama. 1 hari lah. Besok kalian kuliah apa? Kuliah PEPAM ya? Berarti ya 24 jam lah. Tak kasih 24 jam ya. Pepan hari ini Pak, besok TPPU. Oh sorry, TPPU, oh ya. Ya sebelum jam 2 siang besok. Oke Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Terima kasih, Pak.